Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis. Kali ini saya mau update konten saya tentang Newsphere karena ada banyak sekali permintaan dari teman-teman yang WA saya secara pribadi. Tolong sih diupdate gimana sih caranya bisa membuat memasukkan Kenken Puzzle ke dalam Newsphere. Nah, kali ini saya akan menunjukkan teman-teman bagaimana sih kita memasukkan uh, puzzle Ken-Ken ke dalam Newsphere. Sebenarnya pada prinsipnya, puzzle Ken-Ken itu dianggap seperti soal ya teman-teman. Jadi kita tinggal pilih aja ke learning text, lalu kita pilih ke question bank, nah lalu kita pilih ke create question. Nah, di create question, teman-teman harus pastikan kira-kira soal Ken-Ken yang mau teman-teman berikan itu diberikan kepada kelas berapa. Oke, anggap aja kelas 7 ya. Lalu namanya ini harus jelas. Saya ingin yang membuat 4 kali 4, maka saya buatnya adalah 4 kali 4. Levelnya isi aja. Dan saya mau buat ini yang nomor 4 karena memang berhubung saya juga punya punya akses sendiri yang Ken-Ken dan saya sudah punya nomor 3. Jadi saya untuk sekaligus menambah ya. Saya tinggal oke. Okay. Lalu untuk question type-nya itu pasti fill in the blank teman-teman. Karena kita ibaratnya ingin mengisi isian di dalam kotak yang kita isi dengan angka. Maka itu fill in the blank. Ya. Lalu untuk objective option ini tidak perlu diisi. Ini hanya bisa diisi jikalau question type-nya adalah multiple choice. Jadi kalau selain multiple choice maka objective option tidak perlu diaktifkan teman-teman. Lalu type of answer-nya ini udah pasti number. Kenapa? Karena ketika kita bermain can-can 4 kali 4 maka di setiap baris dan kolom kita akan mengisi angka. Maka type of answer-nya udah pasti number. Lalu untuk skornya, berhubung can-can 4 kali 4 itu ada 16 kotak, dan untuk setiap kotaknya bernilai 1, maka total skornya adalah 16. Gitu ya. Nah, lalu untuk text type-nya kira-kira levelnya seperti apa sih? Karena yang easy ya saya anggap aja yang basic ya. Lalu untuk question directory-nya teman kira-kira soal ini mau disimpan di mana? Atau kanken puzzle Ken ini mau di mana? Nah, itu terserah teman-teman. Kalau mau di file black directory boleh, di my directory boleh. Nah, kali ini saya mau memilih yang di my directory saja. Oke, jadi saya pilih dan saya masukkan ke dalam 4 yang kali 4 yang easy. Lalu oke. Nah, sekarang kita siap mengupload. Di sini teman-teman perhatikan bisa upload Word, PPT, sama PDF. Nah, ini nih salah satu kelebihan daripada atau update lah, salah satu update daripada Canva Newsphere ini, di mana dia sudah bisa upload Word, PPT, atau PDF. Kalau dulu benar-benar harus gambar. Nah, kali ini sudah bisa Word, PPT, atau PDF. Nah, tapi saya lebih mau yang pakai gambar ya, teman-teman. Jadi, sekarang kita akan cari soalnya. Nah, ini soalnya. Untuk Kenken Puzzle, teman-teman bisa pakai ini websitenya, kenkenpuzzle.com. Yang di atas ini sudah terlihat dengan jelas. Nah, saya akan screenshot ini. Saya akan screenshot. Oke. Oke ya. Saya akan simpan di dalam foto saya. Nih, lalu saya akan panggil dia kembali. Maka saya tinggal upload. Saya pilih foto file library. Saya pilih yang terakhir. Oke ya. Nah, teman-teman perhatikan nggak? Ini besar sekali kan? Maka untuk bisa mengecilkan ini, kita pilih select. Oke. Ketika kita pilih select, maka kita bisa kecilkan, teman-teman. Nah, kita bisa arahkan juga begitu. Yang senyamannya aja kira-kira, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Lalu di sini ada di ujung kan tulisannya right. Ini cukup mengganggu ya estetikanya. Jadi kita bisa hapus, kita klik aja erase di sini. Nah, lalu untuk untuk kita menjawab, untuk kita bisa memberikan jawaban, nah kita tinggal pilih answer. Kalau dulu, Newsphere yang dulu, kita agak sedikit sulit. Kita harus berkali-kali ya masukkannya. Nah, sekarang kita akan memilih yang answer.
Oke, jadi untuk mengisi jawabannya ini kita tinggal pilih answer teman-teman. Kita aktifkan kolom answer-nya ini. Oke, ini answer sampai dia warna biru ya. Nah, sekarang kita siap untuk memberikan jawaban untuk Ken puzzle ini. Maka, langkah selanjutnya adalah teman-teman, pilih answer space ini. Answer space di paling bawah, insert. Nah, pilih fill in the blank. Oke, sekarang teman-teman perhatikan ada keyboard saya sudah aktif nih. Lalu saya tinggal masukkan salah satu arahkan kursor saya ke sini. Gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman, ini sudah langsung dua nih. Karena tadi saya langsung cepet banget. Padahal kalau satu juga bisa gitu loh. Ini saya sudah sampai tiga nih. Jadi, kalau ada kesalahan, teman-teman bisa iris aja kalau gitu ya, ada kesalahan. Kalau teman-teman ada melakukan kesalahan seperti saya tadi, tinggal diiris saja, baru ulangi lagi prosesnya teman-teman. Oke, ini bisa dibesarin. Oke, ini saya juga salah ini. Salah. Diaktifin lagi, fill in the blank. Lalu, klik aja salah satu, arahkan. Lalu, untuk memperbesar ini kan kecil sekali. Maka teman-teman pilih select. Oke, baru bisa digedein ini teman-teman. Bisa di copy dulu boleh. Ini bisa digedein. Seperti ini. Gitu. Ini juga bisa digedein. Jadi gunanya select itu untuk hal-hal seperti ini teman-teman. Jadi untuk bisa membantu kita, membesarkan dan menghasilkan jawaban. Nah, saya tinggal bisa pakai select lagi untuk bisa membuat copy paste-nya lebih gampang seperti ini. Teman-teman saya contohkan. Nah, saya tinggal gabungin aja begini. Saya tinggal arahkan. Oke, lalu saya tinggal buat juga seperti ini bisa. Saya copy lagi, maka saya tinggal taruh ke bawah. Kalau bisa saya buat seperti ini. Jadi ini gunanya tombol menu select ya teman-teman di dalam program ini. Nah, untuk mengarahkannya bisa teman-teman bisa atur sendiri supaya sekiranya ketika ini soal ini diberikan kepada siswa atau puzzle ini diberikan kepada siswa, itu anak-anaknya enak ketika menuliskan jawaban atau mengetikkan jawaban seperti itu. Oke, teman-teman bisa atur sendiri. Oke. Nanti untuk kalau teman-teman merasa kurang besar juga, ya teman-teman bisa arahkan sendiri, bisa besar-besarkan sendiri sesuai dengan kemauan dari teman-teman. Nah, satu hal yang benar-benar saya mau tekankan sama teman-teman adalah diperhatikan di question solution. Nih, tadi kan skor yang kita buat adalah 16. Nah, pastikan teman-teman bahwa question solution-nya itu adalah 16. Seperti yang tadi, bahwa kita berkeinginan setiap kotak bernilai 1. Dan ini benar. Jangan sampai 15 dan jangan sampai 17. Jangan sampai kurang atau kelebihan. Jadi, diperhatikan teman-teman. Kalau enggak nanti otomatis ketika ini kita berikan kepada siswa dan siswa menjawab, nanti bisa skornya nggak sesuai dengan kita harapkan. Bisa jadi koma-koma seperti itu ya. Nah, sekarang kita siap untuk memberikan jawabannya. Nah, kita cotek dulu ya. Nah, enaknya di dalam Kenken Puzzle, ketika kita memberikan soal seperti ini, kita tinggal bisa klik solution-nya. Oke, kita bisa lihat solusinya seperti ini. Ya, sedikit intermezzo ya teman-teman. Oke, kita skip. Nah, ini jawabannya. 2, 1, 3, 4. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam sini. Ya udah, kita tinggal memasukkan ya teman-teman. Fill in the blank. Tadi kita nyantek lagi, tadi saya nggak lupa. 2, 1, 3, 4. Nah, teman-teman perhatikan ada keyboard saya. Karena saya pakai iPad, maka ini saya ketik di sini, 2. Oke. 2, 3, 1, 4 tadi ya teman-teman. Oke, 2, oh salah. 2, 1, 3, 4. Maka saya lihat lagi keyboard saya ketikkan angka 1. Enter. Oke, keyboard saya aktifin lagi. 3. Dan pastikan teman-teman sampai berwarna biru. Kalau tidak berwarna biru, pasti salah. Oke, baru 3412. Kalau tidak berwarna biru, pasti salah teman-teman. Harus berwarna biru. Oke, seperti itu.
Memang sedikit sulit kalau dari iPad ini tidak secepat kalau kita pakai dari laptop ya. 4, 3, 2, 1. Tapi kurang lebih akan sama seperti ini teman-teman. Baik di laptop maupun di iPad atau bahkan di device Android teman-teman. Cuma ya kalau masalah layar memang lebih enak kalau kita langsung dari laptop ya. Saya ingatkan lagi sampai harus berwarna biru. Jangan sampai tidak berwarna biru. Oke. Nah, sekarang lihat teman-teman perhatikan lagi. Kadang pastikan di dalam setiap baris dan setiap kolomnya tidak ada angka yang sama. Nah, ini sudah benar teman-teman ya. Kita cek lagi. Oh, oke. Benar-benar ini sudah. Ya sudah. Kalau sudah begini teman-teman, ini sudah selesai. Maka kita tinggal klik option, exit. Maka kalau kita perhatikan tadi, di sini, di dalam 4, ini yang isi, yang nomor 4, yang tadi saya sesuai dengan namanya sudah ada. Nah, ketika kita perhatikan begini sudah warna biru dan tulisannya sudah fill in the blank, basic text sama score. Nah, satu lagi yang mau saya ingatkan sama teman-teman. Ketika kita memberikan soal atau puzzle can-can, yang pasti, yang pertama itu adalah pasti nama. Yang pertama itu adalah pasti nama teman-teman. Lalu waktu habis kurung, yang pertama itu adalah jenis soal ini. Apakah multiple choice, apakah open ended, itu udah pasti jenis. Lalu koma kedua itu udah pasti tingkatannya, apakah dia anchor text kah, similar text kah, atau yang seperti apa, pasti tingkatannya. Lalu yang ketiga itu pasti score. Jadi kalau kalau sudah teman-teman sudah ketika sudah mengupload soalnya, sudah mengisi jawabannya dan sudah seperti ini, itu udah pasti benar, teman-teman. Itu tinggal dijalankan aja sama siswa. Udah pasti benar. Oke, segitu aja teman-teman. Gimana sih cara membuat puzzle can-can ke dalam Nosphere? Semoga video ini membantu teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Kalau teman-teman suka, ya silakan di like, komen, dan silakan di subscribe dan dibagikan sama teman-temannya. Dan kalau ada mau info-info atau saya mau update-update konten-konten yang terbaru, silakan japri ke saya teman-teman. Terima kasih.